Saya nggak akan gentar sama para tabas. Benar. Malu saya kalau saya mau minta maaf dengan para tabas ya. Jadi untuk teman-teman yang ngasih saya masukan untuk data meminta maaf kepada para tabas dengan segala bentuk dan rasa hormat saya kepada saudara-saudara, saya terima masukan tersebut. Tetapi izinkan saya juga punya komitmen bahwa saya tidak akan pernah meminta maaf sama para tabas. Walaupun jaminannya saya harus masuk ke dalam penjara, nggak apa-apa. Saya tidak mencuri, saya tidak merampok, saya tidak menipu orang, ya. Saya bukan koruptor. Saya hanyalah orang yang bernarasi karena membela yang menurut narasinya Mbak Sabila seperti itu. Saya memberi reaksi karena dia hadir di tempat saya. Tapi kalau para tabas sudah mengatai saya setan dan segala macam, udahlah, jangan banyak bicara. Jangan banyak bicara lah. Kalau mau laporkan, laporkan aja. Toh kalau saya memang masuk penjara nggak jadi masalah. Keluarga saya nggak akan malu. Ya, untuk teman-teman yang melihat ini dan sampaikan sama para tabas, kalau mau sebarkan video ini silakan. Saya tidak takut dan keluarga saya juga tidak akan pernah malu punya anak masuk penjara. Bang, boleh nggak saya langsung tiktokan nih, Bang host, izin? Boleh saudaraku, silakan, nggak apa-apa. Mumpung beliau kan naik berarti sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan narasi. Kurang lebihnya begitu, yang penting jangan terlalu panjang. Kita bagi-bagi waktu. Siap, sedikit aja. Ya, lanjut. Ya, saya kira benar Bang pengacara tadi mengatakan bahwa ini akun bukan akun hoax lagi ya, karena beliau siap tampil gitu. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan pertama, saya sampaikan dulu ya kepada Bang Rahmanda ini sebagai suami dari Ibu Sal gitu ya. Ini kan rekeningnya abang ya yang ditransfer. Iya, benar. Oh benar, oke, diakui. Berarti ini valid ini valid. Dalam artian kita nggak ragukan lagi. Cuman apa namanya, Bang Rahmanda bisa nggak dipertanggungjawabkan terkait dengan somasi yang masuk itu benar? Anda tidak tahu dari siapa gitu, bisa nggak? Benar, Bang. Ya, Anda tidak tahu, Anda tidak ada komunikasi dengan FA dalam hal ini sebelum menerima somasi itu. Seolah kami tidak pernah berkomunikasi dengan pihak manapun, tidak pernah sama sekali. Oke, baik, berarti hari ini juga ya. Berarti sering di WA ya, sering di WA oleh FA. Aduh, kok suaranya Pernah di WA sama. Ini mantul suara ya. Enggak, artinya tadi kan sering di WA, infonya di WA seolah-olah diteror gitu. Itu benar nggak tuh? Di DM, Pak. Di DM, Pak. Di DM. Oke, sama aja. Maksud saya gitu. Tapi sering ya. Itu di DM itu akun aslinya FA atau siapa? Kami tidak tahu, Nggak Pak. tahu, soalnya akunnya banyak. Oh iya. Ada banyak ya. Oke. Jadi memang yang saya cuma menyimpulkan sementara bahwa inilah yang saya maksud saat tadi, ini fix bentuk daripada mereka ini diteror gitu. Makanya kalau saya bilang ini bagian daripada teroris ini yang merasuk ini. Tapi mudah-mudahan bisa ditelusuri. Apalagi kalau dari ucapan-ucapan beliau tadi nggak tahu, berarti fix mereka ini nggak ada kerjasama dengan teroris tadi itu. Oke, lanjut Bang Hos. Saya masih mau lama-lama Ya, tapi kayaknya banyak nih yang mau nanya juga. Silakan lanjut. siap saudaraku, Bang Mr. Rexon. Jadi saya rasa untuk teman-teman sabar dulu, Mbak Sabila on cam ya. Saya rasa dengan on camnya Mbak Sabila dan suaminya ini itu membuktikan bahwa dia ini bukan bagian daripada konspirasi orang yang membuat pelaporan, tetapi Mbak Sabila ini juga adalah, kalau memang itu adalah prank ya, kalau memang itu adalah surat palsu, ya mungkin saya hanya bisa mengatakan bahwa yang Mbak Sabila ini bagian juga yang penerima surat palsu, hanya saja
tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Itu aja yang saya bisa tanggapi. Tapi ya kembali lagi kesimpulan adalah teman-teman semua. Abangku, Bang pengacara, izin mungkin ada yang mau disampaikan. Jadi sebelum ke Bang pengacara, punten itu. Sebelum ke Bang pengacara, jadi begini Bang Helo tadi Adindaku. Sebenarnya saya mempertanyakan itu mengenai akunnya Mbak Sabila, yaitu fiktif dengan tidaknya, bukan berarti saya mau melaporkan Adindaku. Tetapi maksud saya ini kan ini bisa jadi juga Mbak Sabila sebagai pemilik akun Sabila itu sangat memungkinkan nggak kalau Mbak Sabila merasa keberatan dituduh sebagai akun fiktif, akun palsu, dia menyatakan bahwa saya kok merasa dia melapor balik. Nah itu maksud tujuan saya seperti itu. Oke Bang pengacara, silakan saudaraku, punten tabe. Oke, kebetulan ada pesan moral dari Farhad Abbas Official buat Bang Denis, saya, kemudian kasilnya sudah turun dan pengacara, bahwa kita ini disebut layak jadi tukang masak di warungnya. Ini pas postingan terbaru dan ancamannya kepada Bang Faktual akan dilaporan polisi kan, ya kan? Dan buat Anda Farhad yang lagi nonton yang bilang kita pengacara goblok ya dan layak jadi tukang masak, saya cuma kasih tahu pesan moral buat Anda. Pesan moral saya satu ya, khusus buat Mbak Sabila dan Rahman. Ya, besok tolong kirim bukti transfernya saja kalau memang ada, karena dia menyebar di bahasa ini. Ya saya baca nih teman-teman ya, Bang Faktual ini yang terbaru nih, baru nih dia berposting setelah kita diskusi. Bu Ceri penghisap tai kuku hitam dan teman-teman para goblok kena prank sama ibu-ibu yang ngaku keguguran yang disomasi pengacara pembela kaum lemah. Setan Faktual dikit lagi diikat mulutnya dengan laporan polisi. Kalian itu memang goblok dan begok. Gak layak ngaku-ngaku pengacara. Jadi tukang masak aja di warung gue biar kumpul dan dapat penghasilan yang halal dan bukan gibah. Wah, ini tuduhan buat kita pengacara ini. Ya, seburuk ini ya saya sampaikan sekali-kali. Saya kenapa sering kritik pedas buat Bang Farhad? Karena kadang tuduhan dia itu ngelacos gitu. Ngomong kita ini ya pengacara-pengacara segala macam, pengacara yang buruk. Hari ini dia punya pernyataan resmi. Lihat akun resminya gini. Kalian itu memang goblok dan begok. Kalimat itu saya terima. Gak layak ngaku-ngaku jadi pengacara, jadi tukang masak aja di warung gua. Ya, dia bahasa ini menuduh kita seakan bahwa kita ini makan haram. Ya, bukan ya dalam hal ini makanan ya dapat penghasilan yang halal, bukan gibah gitu. Jadi mohon maaf Bang Denis. Denis lu terima nggak haram-haram lu sering terima nggak? Kalau dituduh bukan gibah gini gimana Mas Denis? Ya kalau kita terima ya. Kita selama Oke, ini siap nanti. Oke, kita nanti bilang Bang Herwanto. Ya mungkin kalau kemarin dari Bang Herwanto, hari ini mungkin saya dan teman-teman kita siap lagi tuh. Kita bertarung dia kan dari 80 ini udah serang kita nih karena kita lagi live hari ini. Ya dan dia bilang kita ini pengacara yang makan ya seperti itu. Ini kita akan uji dari hasil screenshot ini. Gitu aja. Buat Bang Farhad ya. Kelebihan batas juga itu orang punya kesabaran ada gitu. Dan tolong untuk ini Rahman besok, karena ini bahasanya bahwa kalian tidak pernah transfer uang, kalau bisa ada buktinya ya, tolong dikirim ke Bang Faktual. Kalau bisa ini kita uji lagi dia tuh, walaupun tidak sebutkan nama di sini, kita lapor dia di kode etik dulu tuh, uji dia lagi, kita lapor dia ya kan. Ini dia tuduhan Bang Faktual itu akan ditutup mulutnya itu Bang Faktual, kasih kuasa aja buat saya dan Denis, kita dampingi laporan polisinya. Itu aja, jangan terlalu kita uji dia. Kalau dia belum lapor kita lapor duluan, dia lapor mau ancam lapor nih, itu aja dari saya. Izin Bang Hos, izin ini terima kasih Bang pengacara. Ini sudah Bang FAN keterlaluan ini, harus betul-betul kita melaporkan ke Dewan Kode Etik Prad ini, seharusnya karena seharusnya sama lawyer ini kita tidak boleh saling menghina lah, jangan. Kenapa saya bilang seandainya saya ada di daerah Jakarta Bang, yakin saya yang pertama bergerak Bang, akan memanggil para advokat itu, kita langsung sama-sama ke kantor Dewan Kode Etik. Kalau Dewan Kode Etik mengatakan bahwa apa buktinya, ya itu bukti itu elektroniknya itu kita bisa perlihatkan bahwa kita ini dihina, kita dituduh bahwa memang secara anonimnya tidak menyebut nama, tapi kan kita disebut sebagai lembaga advokat. Nah, kan kita merasa seorang advokat
Dina itu. Maka itu saya tergerak ini karena ada kata advokat. Kecuali dia menyerang kehormatan saya, nama saya sendiri, atau memasang foto saya, mungkin secara pribadi. Tapi ini secara lembaga menyebut seorang advokat, saya pasti akan merasa bagaimana abang-abangku semua, daengku, bagaimana tanggapan. Saya sangat satu visi misi dengan pengacara ini, luar biasa. Dan satu lagi Pak Rahman, itu lagi tadi yang tadi minta oleh bang pengacara itu, saya minta sebesar-besarnya untuk mengirim itu rekening itu ke bank faktual, bank host itu terkait tentang bukti transfer itu, bukti rekening, bahwa kita ini betul-betul bukan bekerja dengan tuduhan itu. Saya merasa risih dengar penjelasannya Bang Farhat itu tadi, tapingnya di yang baru-baru. Terima kasih. Iya, oke. Oh, ternyata dia juga mengetahui saya setan ya. Iya. Aduh, betul. Iya. Oke lah, terserah aja lah. Pokoknya saya dalam hal ini ibaratkan yang mereka mau laporkan aja. Tapi insya Allah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, para tabah saya sudah siap lahir batin. Ya, saya sudah siap lahir batin. Siapakah yang mulutnya akan disumbat dan siapakah yang akan menjadi setan, kita lihat aja nanti. Ya, kita lihat aja nanti. Intinya saya sedikit pun sampaikan sama para tabah, sedikit pun saya nggak pernah gentar sama dia. Iya, saya nggak akan gentar sama para tabas. Benar. Malu saya kalau saya mau minta maaf dengan Farhat Abbas ya. Jadi untuk teman-teman yang ngasih saya masukan untuk data meminta maaf kepada Farhat Abbas, dengan segala bentuk dan rasa hormat saya kepada saudara-saudara, saya terima masukan tersebut. Tetapi izinkan saya juga punya komitmen bahwa saya tidak akan pernah meminta maaf sama Farhat Abbas. Walaupun jaminannya saya harus masuk ke dalam penjara, nggak apa-apa. Saya tidak mencuri, saya tidak merampok, saya tidak menipu orang. Ya, saya bukan koruptor. Saya hanyalah orang yang bernarasi karena membela yang menurut narasinya Mbak Sabila seperti itu. Saya memberi reaksi karena dia hadir di tempat saya. Tapi kalau Farhat Abbas sudah mengatai saya setan dan segala macam, udahlah, jangan banyak bicara. Jangan banyak bicara lah. Kalau mau laporkan aja. Toh kalau saya memang masuk penjara nggak jadi masalah. Keluarga saya nggak akan malu. Ya, untuk teman-teman yang melihat ini dan sampaikan sama Farhat Abbas, kalau mau sebarkan video ini silakan. Saya tidak takut dan keluarga saya juga tidak akan pernah malu punya anak masuk penjara. Saya tidak mencuri, saya tidak merampok, saya tidak korupsi, saya tidak ngibulin orang. Kehormatan anak putra Sulawesi Selatan masih saya bawa di Pulau Jawa ini. Saya di Pulau Jawa ini tidak pernah ngibulin orang, tidak pernah mencuri, merampok, apalagi mau mengata-ngatai orang begini dan begitu. Jadi untuk Farhat Abbas nggak usah takut. Ya, silakan laporkan saya, laporkan dengan dalih apapun terserah. Kalau memang itu yang bisa menjerat saya dan memasukkan saya ke dalam penjara, lillahi ta'ala karena Allah, saya tidak akan mengatakan maaf dan mau mengatakan maaf kepada Anda dengan apa yang sudah saya ucapkan. Pantang untuk saya katakan. Lebih bagus saya masuk dalam penjara daripada saya harus minta maaf sama Farhat Abbas. Anda jelas-jelas itu sudah mengatakan saya setan. Anda mengatakan saya setan. Mohon maaf. Saya sampai sekarang ini tidak siap bermulut perempuan. Saya sampai sekarang ini seorang laki-laki putra Sulawesi, Bugis Bone Sopeng. Asli orang Sulawesi. Pente sirita deng. Jadi saya lebih bagus masuk penjara daripada minta maaf sama Farhat Abbas. Sorry. Ini bukan mulut perempuan. Ya Farhat Abbas ya. Saya walaupun saya tidak berpengetahuan hukum, hanya tahu hukum setengah-setengah, tetapi najis bagi saya, ya. Bagi saya yang memahami sedikit patah-patahan hukum, untuk memukul orang sedikit-sedikit lapor, urus tuh UMKM tuh, urus UMKM, ya. Jangan begitu, urus UMKM. Saya sampai sekarang bukan perempuan, saya laki-laki. Masuk penjara suatu kehormatan bagi saya. Saya bukan pencuri, saya bukan perampok. Silakan Farhat Abbas, saya tantang kamu laporin saya, laporin. Mau saya lihat kamu bungkam mulut saya, silakan. Masuk penjara pun saya siap.
Kehormatan bagi saya membela orang yang saya anggap benar, ya. Lalu kamu laporkan saya masuk penjara, mangga silakan. Yang penting saya tidak merampok, saya tidak mencuri, saya tidak ngibuling orang, saya tidak bodoh-bodohi orang. Almarhum orang tua saya masih mempunyai rasa hormat dan bangga terhadap anaknya ini. Setidaknya itulah jawaban malam ini saya sampaikan sama para tabas. Oke, saudaraku, silakan dilanjut narasinya. Bang Icar, silakan saudaraku. Oke, assalamualaikum bos. Ini saya turun naik ini bos. Jadi gini, saya mau nanya sama Bang siapa nih? Bang Rahman ya, suaminya Bu Sabila ya. Karena biar bagaimana ini panasnya malam ini juga tidak terlepas dari ketika di awal Bu Sabila menyatakan bahwa dia dilaporkan dan ternyata ini hanyalah somasi kan gitu. Tapi ya nggak apa-apa, itu artinya kan emang Bu Sabila nggak tahu kan gitu. Cuma ini satu, bisa lihat KTP-nya Bu Sabila nggak, Mas? Boleh nggak itu kalau kayak gitu, Bang Jos? Lihat KTP. Nggak boleh. Undang-undang perlindungan data itu identitas ya. Nggak boleh ya? Buku rekening nanti terboleh. Nggak boleh. Nggak usah dibagi, nanti kan tiba-tiba nggak enak kita semua. Siap, Oke, siap, tadi. siap, Bang Jos. Oke. Sekarang gini. Ini kan masih, kalau buat saya, Bang Fatul, maaf, ya kan? Dari narasinya Bang Rahman ini kan, saya masih agak puyeng gitu. Ketika penjelasan tadi, gitu. Masih agak puyeng. Artinya begini. Apa yang membuat puyeng saudaraku, langsung aja. Ya, terlepas itu adalah surat itu adalah palsu seperti dinyatakan Bang Elo kan gitu, atau Kasil juga tadi. Ya oke lah, surat itu palsu, cuma pertanyaannya kan masih mengganjal, yang bikin siapa kan gitu, itu yang perlu ditelusuri, atau otak dari surat ini siapa. Kalau menurut saya sih nggak mungkin lah kalau Bu Sabila membuat surat palsu seperti itu dengan pengetahuannya beliau kan gitu. Ya artinya didasari di kita positive thinking kan gitu. Cuma tadi dari pertanyaan-pertanyaan Kasil soal apa ya, hal-hal yang ditanya Kasil, saya nggak melihat ada jawaban-jawaban konkret dari Bu Sabil atau dari Pak Rasman, maaf gitu. Artinya saya malah jadi puyeng ketika mendengar pertanyaan-pertanyaan Kasil tapi tidak ada yang terjawab secara konkret menurut saya, host gitu. Mungkin maksud saya begini. Tapi nggak apa-apa, yang menurutnya konkret langsung aja dikasih pertanyaan. Maksud saya begini, host. Ini kan kita bicara hal ini kan tidak terlepas dari terkait Eva yang akan melaporkan host kan begitu. Artinya maksud saya kalau bisa dari pihak Bu Sabil juga kooperatif terhadap data-data yang nanti akan kita butuhkan seperti itu, host. Karena ada kemungkinan nanti kita akan butuh datanya Bu Sabil, termasuk seperti yang Mbak Jos bilang, kalau bisa bukti transfer bahwa yang menyatakan dia donatur itu kalau emang bisa dikirim malam ini, tolong dikirim malam ini ke host ataupun ke Bang Jos gitu. Maksudnya mungkin bisa lewat host dulu untuk bukti transfer bahwa menyatakan bahwa Bu Sabil adalah donatur, host. Ini penting, host. Sangat penting. Tapi untuk tadi sudah membersihkan saudaraku bahwa dia sekarang lagi di rumahnya mamahnya dan bukti transfer itu ada di rumahnya, tapi dia sudah janji kirim begitu. Oke, artinya kalau emang nggak bisa ini malam ya bisa segera secepatnya, mungkin bahasa tepatnya seperti itu, host. Karena ini penting buat host juga. Poinnya bagaimana nanti baik Kasil ataupun Bang Jos ataupun Pak Dedis bisa mendampingi Bang Faktual mungkin kalau emang benar-benar dilaporkan, ya kan? Artinya bahwa ini adalah benar-benar donatur, ini bukan hoax gitu loh. Artinya ini fix dibuktikan dengan bukti transfer, karena untuk menyatakan bahwa beliau itu Bu Sabila adalah donatur adalah bukti transfer, nggak ada lagi selain itu. Kalau menurut saya, host, begitu. Dan itu saya rasa penting, sangat penting menurut saya. Ada untuk kedepannya besok ya, mungkin saya nggak tahu kalau pendapatnya Bang Helo kan ya, tabe Bang Helo gitu ya kan. Jadi maksud saya mudah-mudahan artinya begini aja singkatnya, supaya Bu Sabil ya ikut membantu termasuk data kooperatif ya kan,
Jadi sehingga tidak membuat netizen-netizen atau apa teman-teman di sini juga kurang yakin atau kurang percaya. Artinya untuk lebih meyakinkan teman-teman di sini, jadi bisa dibantu data-data yang dibutuhkan. Seperti itu aja, Os. Siap, saudaraku. Terima kasih Bang Ical ya sudah menyampaikan narasinya seperti itu. Dan juga Mbak Sabila ya, punten Mbak Sabila dan suami, karena benar apa yang disampaikan Bang Ical itu sangat mendukung ya, bahwa Anda memang adalah donatur. Jadi tolonglah nanti di spill apa, dikasih aja ke saya. Kita kan sudah ada nomor WhatsApp ya. Tolong dikirimkan kepada saya. Nanti bukti-bukti tersebut paling ya hanya kayak Kasil, mungkin Bang pengacara dan beberapa lawyer yang saya kasih sebagai barang bukti bahwa bahan ya, bahwa Anda memang adalah donatur. Kurang lebihnya begitu, saudara-saudara sekalian. Jadi untuk Bang Rahmat, ada mungkin yang mau disampaikan, Bang, silakan. Bang Rahmanda. Ini istri saya, Bang. Mau ada yang disampaikannya. Iya, silakan. Izin ya, Bang. Dia yang ngomong tapi on cam-nya saya gitu. Oh iya, boleh. Dimaklum. Masalah data-data ataupun bukti transferan, insya Allah besok secepatnya saya akan store ke hostnya. Itu aja, terima kasih. Oke. Ditunggu. Sabar Mbak Arin. Cukup Mbak Armanda, Cukup, itu aja untuk sementara ini, Bang. Oke, terima kasih. Aku di mute dulu sebelumnya. Bang, izin turun bentar ya, nganter istri ke kamar mandi dulu. Oke, saudaraku siap dimaklumi. Ya, Mbak Arini, ada yang mau disampaikan Mbak Arini, silakan. Ya, sebenarnya saya mau bertanya ke suaminya Mbak Sabila ya.